lang layangan heula bari ngabuburit. Anjir, lang layangan saya itu rek nyampe lang layangan orang. Dok, reka mana maneh? Kebenaran maneh. Tadi gerak merbeja. Urang rek nanya. Aduh, maneh bulan puasa ngimpi nya batal atuh. Terus eta naon moal botol aqua? Geus nginum maneh, geus batal. Puguhan matak nanya heula ge geus batal can. Mun batal rek nginum sakalian. Daripada puasa menang seueuh teu ngungkul. Geus maneh teh batal. Ceksa maneh teh batal. Tongsoknya nyawanan. Serakeun kana alina. Kucese no jutsu. Maju Pak Ustaz, jelaskan. Hal yang membatalkan puasa umumnya terbagi pada dua bagian. Yang pertama adalah sengaja makan, minum, atau berbagai hal yang semakna dengannya yang melahirkan energi yang masuk lewat kerongkongan atau di luar jalur-jalur tertentu yang menghadirkan energi khusus. Dan yang kedua adalah berhubungan terkait dengan syahwat, baik itu hubungan suami istri secara langsung atau barangkali melakukan tindakan-tindakan yang dilarang seperti bermaksiat yang melahirkan syahwat dan sejenisnya. Berdasarkan hadis Nabi SAW di kitab Siyam, baik riwayat Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Ya, Nabi menyampaikan SAW hadis qudsinya, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang puasa itu mesti meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya demi aku. Wa ana ajzi bihi, maka yang demikian aku akan berikan pahalanya. Adapun kemudian kalau Anda bermimpi di luar puasa Anda, tidak pernah Anda rencanakan, maka itu tidak membatalkan puasa. Silahkan Anda bangun, kemudian Anda mandi seperti mandi junub pada umumnya, teruskan puasanya, tunaikan sholatnya, dan insya Allah sah puasa Anda mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillah atau batal mah meniru was orang. Sekarang kan kita lagi berjalan di hidup dan kehidupan. Kan reka mana gitu? Reka surga, reka neraka. Mun ka surga, tuturkeun Nabi sabarna, solehna, akhlakna. Kayak pagi di surga yang sama. Maka Nabi menunggu nanti di sungai Al-Kautsar, di danau Al-Kautsar untuk melihat umatnya siapa yang taat kepadanya. Pengen tahu yang dipanggil oleh Nabi siapa? Ummati, ummati, ummati. Ta'al. Umatku, umatku, kadieu KBGR nyalampurkeun. Tapi sebagian diusir, fasuhan, fasuhan. Laisa min ummati. Pergi, mana lain umat kami. Lalu apa tanda umat Nabi itu? Kita boleh mengaku umat Nabi, wajib karena beriman. Tapi Nabi ngaku teu urang umatna eta masalah nama. Maka harus dikenali indikasi kita umat Nabi fi atharil wudu. Dalam satu riwayat ada bekas wudu enggak? Rajin wudun teh ke gurran mahajjalin, terlihat caang jika doma hideung aya bodas saeutik tak kaciri di tengah-tengah banyak umat Nabi teh nu ahli wudu mah cahayaan. Maka fi atharil wudu, aku akan mengenali umatku dari bekas wudunya. Berwudulah sebelum diwudukan. Heyo barudak. Jadi sekarang saya sedang bersama Ustadz Adi Dayat. Beliau akan menjawab pertanyaan dari kita. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Bagaimana jika saya melakukan kesalahan, terus saya bertobat, tapi karena godaan saya melakukan kesalahan itu lagi. Jika saya bertobat lagi, apakah tobat saya masih diterima Pak Ustadz? Quran surah keempat An-Nisa di ayat yang ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Orang-orang yang mau kembali kepada Allah dengan taubat itu, maka lakukanlah ketika ia sadar ia salah segera taubat. Ya. Jadi taubat itu
Jangan ketika Anda kerjakan, misalnya terjadi lagi, Anda simpulkan gak diterima. Jangan begitu. Maksudnya terus tobati, terus tobati, terus tobati. Sampai di titik Anda menyesali itu. Jangan berhenti. Ya, makanya disebutnya dengan tawab. Allahnya menerima tawab, hambanya menghadap tawab. Jamaknya tawabin. Nah, orang yang terus begitu dicintai oleh Allah. Dalilnya mana? Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-222. 222. Kan? Innallaha yuhibbut tawwabina. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat mencintai orang-orang yang terus bertaubat. Salah, taubatin lagi. Salah, taubatin lagi. Salah, taubatin lagi. Sampai kita merasakan titik jenuh dalam bermaksiat dan kembali kepada taubat. Nah, bagaimana mendorong supaya kuat pengaruh taubatnya? Satu, kata para ulama mengatakan, ketika Anda terdorong berbuat maksiat karena dorongan syahwat itu, bayangkan saat itu diwafatkan oleh Allah. Itu cara menghentikannya. Oke barudak, udah paham sekarang? Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ngaku soleh salah, ngaku salah baru soleh. Paham? Aku mah soleh, tapi ngaji nggak pernah, rawatib anti, zuhur mengeluh, asar malas, maghrib dingin, isya gerah, tahajud bergelut dengan selimut, zakat merasa dicuri, poligami merasa dizolimi, rawatib anti, ingin masuk surga, surga yang mana? Apa meni percaya diri punya orang dalam? Siapa yang ingin hidupnya ringan? Diringankan hidupnya, mengalir rezekinya bahkan dari hal yang tidak dia duga-duga. Bagaimana kuncinya? Bekerja itu penting, tapi ada yang dipercepat oleh Allah, ada akselerasi. Kamu kerjanya seperti biasa, tapi rezekinya datang, hidupnya mudah, enak gitu. Buka Quran surah 65. Di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, maka kami akan lepaskan dari kungkungan persoalan kehidupan. Kami berikan solusi dari setiap masalah. Bukan gak punya masalah, tapi ketika akan menghadapi masalah diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.